Kalian pernah dengar tentang jasa joki gagal bayar aplikasi pinjaman online? Kalau belum, di video ini gue akan sedikit mengulas tentang pekerjaan jasa joki ini. Apakah jasa joki galbay pinjaman online bisa membantu melunasi hutang debitur yang menunggak alias hutangnya lunas? Untuk penjelasannya, simak video berikut ini. Halo kawan pinjol, balik lagi di KP Channel seputar fintech dan pinjaman online. Jasa joki galbay pinjaman online ini merupakan orang-orang yang menawarkan jasa mereka untuk membantu debitur yang galbay dalam melunasi hutangnya. Tentu jasa penjoki gagal bayar pinjaman online ini tidaklah gratis, ada biaya fee-nya teman-teman. Ada beberapa syarat yang harus diberikan debitur jika ingin menggunakan jasa joki ini. Cara yang dilakukan jasa joki galbay untuk membantu melunasi hutang yaitu dengan mengajukan pinjaman di pinjaman online semi legal atau ilegal. Uang yang cair tersebut nanti digunakan untuk melunasi hutang pada pinjaman online yang legal, sementara cicilan yang mereka ajukan di pinjaman online tadi akan dibiarkan begitu saja atau sengaja digalbay. Sebab jika galbay pada pinjaman online legal nanti bisa berpengaruh pada slik OJK. Sementara di pinjaman online ilegal atau semi legal itu tidak teman-teman. Nah meski mereka memiliki cara tertentu untuk membantu debitur yang galbay di pinjaman online, tetap ada resiko yang akan terjadi jika menggunakan jasa joki pinjaman online. Jasa joki pinjol ini bisa membantu melunasi hutang tapi ada resiko yang terjadi setelahnya. Meski memang sering digunakan dan membantu debitur galbay cicilan pinjol, tetap ada resiko yang akan terjadi jika menggunakan jasa galbay pinjol ini. Nah, yang pertama adalah diteror si penjoki. Layaknya gagal bayar cicilan pada platform pinjol ilegal, penjoki juga akan melakukan teror kepada orang yang menggunakan jasa mereka. Tidak jarang ada jasa joki galbay pinjol memeras pelanggan mereka demi keuntungan sendiri. Jadi tidak selalu penjoki galbay pinjol ini aman digunakan dan bebas dari ancaman atau teror. Yang kedua itu adalah diteror pinjaman online semi legal atau ilegal. Jika si penjoki ini mengajukan data kalian ke pinjaman online semi legal atau yang ilegal, ya otomatis tidak ada jaminan yang 100% jika penjoki bisa mengamankan si pelanggan dari pihak pinjol semi legal atau ilegal. Tetap diteror teman-teman. Yang ketiga adalah penyalahgunaan data pribadi pelanggan. Perlu Anda tahu bahwa jasa joki pinjol ini merupakan jasa yang beroperasi tanpa diawasi atau terdaftar dalam lembaga apapun, termasuk dari otoritas jasa keuangan. Jadi dengan kata lain jasa ini termasuk jasa ilegal. Maka nanti akan ada resiko fatal bahwa data pribadi bisa saja disalahgunakan penjoki untuk kepentingan sendiri. Sebab di awal saat meminta bantuan jasa mereka, pelanggan harus menyertakan sejumlah data diri untuk diurus ke proses selanjutnya seperti KTP, nomor rekening, alamat, dan lain-lain teman-teman. Nah itu adalah beberapa resiko yang harus kalian hadapi atau ketika kalian ingin menggunakan jasa joki pinjol. Menurut gua jangan gunakan jasa joki pinjol karena joki pinjol itu ya yang katanya ingin melunasi hutang kalian, hati-hati saja mereka juga bisa menipu kalian. Karena kan pada dasarnya untuk menggunakan jasa joki pinjol kita harus mengumpulkan atau mengirimkan data kita, data valid kita, data lengkap kita berupa KTP, nomor rekening, data alamat. Nah itu hati-hati teman-teman. Takutnya apa? Nanti disalahgunakan oleh si jokinya gitu. Ya mending gak usah aja, mending galbay aja. Kan banyak tuh ya di iklan-iklan di Facebook, di grup ya. Jasa joki pinjol gitu ya. Untuk pinjaman online ilegal, gas pinjaman online ilegal atau semi legal untuk menutupi yang legalnya. Nah itu tidak teman-teman. Hati-hati aja ya. Hati-hati menggunakan jasa joki pinjol. Oke, mungkin segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Apabila teman-teman yang ingin menggunakan jasa joki, pikir 1000 kali untuk menggunakannya. Ya, kalau kalian ingin galbay, mending galbay aja.
tanpa adanya joki. Oke, segitu aja video kali ini. Thanks for watching dan salam galbay.